Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Oktavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya share lagi kegiatan saya ini di siang hari ya teman-teman. Saat itu bapak saya lagi beresin ini lagi memperbaiki mesin air ya teman-teman ya. Jadi itu ada lubang dekat kulkas saya, itu sumur bor ya teman-teman. Sumur bor itu udah lama sekali teman-teman ya. Pokoknya sumurnya dalam banget, itu aja udah dalam sumur yang digali yang enggak ada airnya ya teman-teman. Apalagi untuk selang ke dalam itu lebih dalam lagi teman-teman, karena kita tinggalnya di atas bukit, jadi galiannya itu lebih dalam ya teman-teman ya. Jadi itu tadi udah selesai memperbaiki mesin airnya, terus biarin aja buka dulu karena masih mencoba untuk dihidupin ya teman-teman. Tapi ternyata nggak ada masalah ya teman-teman. Terus saya ajak bapak saya untuk nutupin lubang itu lagi ya teman-teman, karena saya mau beraktivitas. Nah setelah sumur itu ditutup, saya udah beres-beres di belakang tadi ya teman-teman ya. Sudah saya susun semuanya untuk bagian sepatu-sepatu yang udah berserakan ya teman-teman. Ya seperti itulah ya teman-teman, kalau punya sumur bor, kita nggak pakai air pump ya teman-teman, kita pakai sumur bor. Walaupun kita ini tempatnya posisinya tinggi ya teman-teman, tapi sumurnya tetap sumur bor ya teman-teman ya. Itu dalam banget ya teman-teman, nggak tahu saya berapa meter ke bawah, terus berapa meter lagi untuk pipanya ke bawah lagi ya teman-teman, ke dasar air. Jadi kalau kita bikin sumur biasa ya teman-teman, takutnya nanti sumurnya kering ya teman-teman ya. Karena kita kan dataran tinggi, jadi bapak saya waktu itu bikin sumur bor aja. Rencana saya kalau saya punya rumah sendiri, saya juga pengen bikin sumur bor ya teman-teman. Karena kalau sumur bor itu teman-teman, kalau di saat musim kemarau dia nggak kering ya teman-teman ya. Sebab orang bilang katanya ke dasar air itu yang kita jangkau ya teman-teman ya. Jadi untuk kalau di saat lagi musim penghujan, airnya itu deras ya teman-teman, deras sekali. Tapi kalau di saat musim kemarau, bukannya airnya berkurang, tapi masih lancar ya teman-teman ya. Kalau di saat cuaca lagi kemarau, alhamdulillah airnya tidak pernah kering ya teman-teman. Cuman sekali setahun itu pasti ada kerusakan di mesinnya. Mesinnya itu nggak diletakkan di atas ya teman-teman, tapi di galian lubang itu. Terus dalam ya teman-teman, ke dalam itu berapa meter nggak tahu juga saya teman-teman. Yang jelas kalau bapak saya masuk ke dalam itu udah nggak kelihatan gitu saking dalamnya. Terus nanti kalau mesinnya udah bagus, pastinya selama 1 tahun itu alhamdulillah mesinnya nggak rusak ya teman-teman. Kemarin ada yang meledak, jadi itu yang diganti sama bapak saya. Terus setelah diganti alhamdulillah udah bagus lagi. Untungnya bukan mesinnya yang rusak ya teman-teman, ada mesin yang kecil yang rusak, itu bisa diganti yang baru. Terus setelah diganti yang baru bisa dipakai lagi, dan airnya alhamdulillah udah bagus lagi ya teman-teman ya. Biasanya saya pernah lihat orang yang menggunakan sumur bor juga, katanya airnya itu ada yang nggak bagus ya teman-teman ya. Tapi kita alhamdulillah setelah kita menemukan dasar airnya,
kita menemukan air yang bagus ya teman-teman. Alhamdulillah, mulai kita tinggal di sini, terus bapak saya pasang sumur bor karena waktu itu kita minta air sama tetangga ya teman-teman. Waktu itu tetangga menggunakan sumur biasa. Terus saat kita numpang mandi di sana, sebelum bapak saya punya uang untuk bikin sumur bor, terus kita numpang sama tetangga, dan itu pun tetangga yang suruh ya teman-teman. Terus nggak lama itu dia itu ngerutuk ya teman-teman. Eh, Terus dia bilang katanya kalau kita ngambil airnya cepat keruh katanya gitu ya teman-teman. Jadi mereka marah kalau kita numpang ambil air di sana. Terus di depan rumah di bawah sana ada juga sumur terbengkalai ya teman-teman. Akhirnya kita mandi di sana ya teman-teman, nggak mandi di tempat tetangga itu lagi karena dia udah marah ya teman-teman ya. Karena airnya nggak bagus katanya. Kita waktu itu juga ada kedatangan PDAM bawa mobil isinya air ya teman-teman, khusus untuk yang menggunakan PDAM. Terus kita nggak gunakan ya teman-teman, tapi waktu itu kita butuh air waktu sebelum punya sumur bor ya teman-teman. Jadi bapak saya eh, ngomong sama tukang PDAM itu ya, kita dapat juga jatah airnya ya teman-teman. Alhamdulillah waktu itu dalam seminggu itu kita kedatangan mobil PDAM 2 kali ya teman-teman. Jadi kita waktu itu gunakan air PDAM juga. Alhamdulillah nggak ada yang alergi ya teman-teman ya, kita menggunakan air PDAM. Ini saya aktivitasnya udah sampai aja di nyetrika ya teman-teman. Mohon maaf, mungkin saya terlalu banyak cerita ya, terus buat teman-teman itu bosan dengar cerita saya. Nah ini saya lagi nyetrika pakaiannya, sebagian aja saya videoin ya teman-teman. Kalau saya videoin keseluruhan nanti takutnya videonya ini kepanjangan durasinya ya teman-teman. Ini aja aktivitas saya itu udah sampai 11 menit ya teman-teman. Jadi saya persingkat-singkat aja, saya potong-potong gitu ya teman-teman ya. Biar nggak terlalu panjang aktivitasnya, hanya itu saja ya. Jadi bisa bertukar-tukar ya teman-teman. Aktivitas yang lainnya juga saya bisa cantumkan gitu maksudnya ya teman-teman. Jadi ini saya nyetrika pakaian ini karena pakaian ini kemarin itu alhamdulillah cuaca di tempat saya itu panas ya teman-teman. Jadi alhamdulillah semua pakaiannya kering. Jadi nggak saya biarin aja gitu ya teman-teman. Langsung saya setrika aja biar nggak menumpuk lagi. Dan di sini saya nyetrikanya di hari Minggu ya teman-teman. Kemarin itu saya nyucinya di hari Sabtu, jadi hari Minggu saya tinggal nyetrika aja. Sebab kalau nggak disetrika pakaian ini bisa-bisa Kak Berli nggak sekolah di hari Senin ya teman-teman. Mungkin video ini akan saya upload di hari Rabu atau hari Kamis ya teman-teman ya. Sebab saya kan dubbingnya di malam Selasa. Terus video saya yang kemarin itu masih sedikit penontonnya ya teman-teman. Jadi tunggu banyak dulu penontonnya, baru saya nanti upload video terbaru. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua lagi pada ngapain saat menonton video saya? Apa sama lagi beraktivitas juga atau lagi rebahan?
Ini saya, setrika pakaiannya lumayan panjang ya teman-teman durasinya. Jadi teman-teman jangan bosan, semoga video saya ini bermanfaat, bisa, memberi semangat buat teman-teman yang lagi mager buat beraktivitas, apalagi buat teman-teman yang lagi malas buat nyetrika ya. Semoga lihat setrikaan saya ini jadi semangat pengen nyetrika lagi. Saya sebenarnya, orang yang malas untuk nyetrika ya teman-teman. Karena kalau saya nyetrika, saya nggak bisa duduk lama-lama gitu teman-teman. Kalau lama-lama saya duduk bisa-bisa itu sempoyongan ya teman-teman. Karena vertigo saya itu bisa kumat. Makanya saya itu, nggak suka duduk lama-lama di saat nyetrika. Nah itu anak saya dari tadi mondar-mandir di depan kamera ya teman-teman. Karena ini kan di hari Minggu, terus anak-anak itu kan, di rumah ya teman-teman, apalagi Kak Berli. Kalau adik Saka itu kalau Kak Berli ada di rumah, dia asik main sama Kak Berli ya teman-teman. Tapi kalau Kak Berli lagi sekolah, dia asik sendiri teman-teman. Atau gangguin saya gitu. Makanya, saya sangat senang sekali kalau Kak Berli itu ada di rumah. Kalau Kak Berli ada di rumah, dia bisa main sama Kak Berli, adik Saka ya teman-teman. Terus ini saya minta tolong sama Kak Berli, tolong cuciin piring kalau mau, saya bilang gitu ya. Karena piringnya nggak seberapa ya teman-teman. Jadi, dia mau nolongin. Alhamdulillah kalau Kak Berli yang nyuci piring itu, bersih ya teman-teman, saya liatin gitu. Terus, ini Kak Berlinya mau nolongin ya teman-teman ya, walaupun kadang dia ngerutung, tapi, dia jalani juga ya teman-teman, dia tolongin juga. Ya seperti inilah anak saya ya teman-teman, kadang nggak disuruh pun dia mau, ngerjain gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video saya berikutnya.